Hai traders, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua penonton setia channel YouTube Mtrade. Kalau biasanya kita bahas tentang strategi dan cara trading atau investasi saham, kali ini kita bakal bahas sesuai dengan judul videonya, Mindset. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Banyak pemula yang bermimpi untuk bisa kaya raya seperti Opa Warren Buffett ketika pertama kali mulai beli saham. Emang gak ada salahnya sih, tapi kebanyakan trader dan investor pemula ini gak sedikit juga loh yang mengalami loss. Dan kadang hal ini tuh disebabkan bukan dari caranya aja yang salah, tapi mungkin mindset dari mereka sendiri, teman-teman. Mindset sendiri artinya adalah pola pikir, keyakinan, dan kepercayaan yang bisa dijadikan acuan dalam berpikir. Kenapa sih kita penting untuk memahami mindset terlebih dahulu sebelum memasuki ke fase strategi dan teknik? Yang sangat penting sekali sebenarnya. Banyak orang mencari teknik, banyak orang mencari strategi. Tapi sebenarnya strategi atau teknik itu nggak akan jalan kalau kamu nggak ngerti mindsetnya. Yang terpenting adalah ngerti mindsetnya dulu. Begitu kita ngerti mindsetnya, cara berpikirnya gimana, maka kita bisa tahu tekniknya gimana. Lalu sebenarnya gimana sih orang yang jenius di market ini? Nyatanya orang yang jenius di market ini bukan berarti orang-orang yang cuannya itu bisa luber-luber loh. Mereka yang jenius ini adalah mereka yang bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten meski dalam berbagai kondisi ekonomi. Misalnya, Warren Buffett mampu mencatatkan rata-rata keuntungan sebesar 20% per tahun sejak 1965. Gak sampai beggar, tapi kan konsisten. Siapa sih sebenarnya orang yang jenius dalam investasi? Orang yang jenius dalam investasi adalah mereka yang bisa menghasilkan return rata-rata di tengah market yang lagi gila. Jadi, jangan berpikir bahwa orang yang hebat dalam berinvestasi itu adalah orang yang menghasilkan return investasi yang gila-gilaan, yang bombastis. Enggak. Bahkan Warren Buffett pun dia menghasilkan return investasi itu kalau nggak salah per tahun tuh rata-rata sekitar 20%-an aja. Jadi konsistensi matters. Nah, buat mencapai keuntungan yang konsisten, seorang trader maupun investor harus mampu meminimalisir risiko. Kalau kata Opa Warren Buffett sih, aturan pertama dalam sebuah bisnis adalah jangan sampai kehilangan uang. Dan yang paling penting, aturan kedua, jangan melupakan aturan pertama. Mending cuan 2% daripada cut loss 2% miss. Mindsetnya salah. Kalau kamu cuan 2%-an, nanti sekali ruginya misalkan saham itu jatuh 5%, keuntungan kamu dari yang sebelum-sebelumnya itu wipe out semua. Kalau aku lebih suka let the profit run, profitnya hold lamaan, kalau pas untung hold lamaan, tapi kalau pas rugi itu di-cut cepet gitu. Jadi kita mesti embrace dan menerima kenyataan bahwa dalam trading itu kita harus berani stop loss atau membatasi risiko. Bahkan skill nomor 1 yang paling penting buat teman-teman yang mau berhasil dalam trading, baik trading saham, trading kripto, atau trading apapun adalah kemampuan atau keberanian untuk melakukan pembatasan risiko stop loss alias jual rugi. Bukan berarti kita berharap bahwa tradingan kita rugi terus. Caranya supaya berani cut loss atau berani membatasi risiko gampang. Mulailah dengan modal yang kecil dulu. Jadi, kalau teman-teman mulai dengan modal yang kecil, teman-teman nggak akan attach dengan uang tersebut, nggak akan attach dengan untung ruginya, dan bisa berpikir lebih objektif. Tapi modal kecil nanti cuannya juga kecil gitu. Udah nggak apa-apa, fokusnya adalah belajar. Nanti makin pintar kan pasti bisa pakai modal semakin banyak seiring dengan tren dari market yang juga lebih baik gitu. Salah satu penyebab yang bikin kita nggak konsisten, aku juga sih kadang, adalah ego dari dalam diri kita sendiri, teman-teman. Karena kadang kita tuh nggak bisa kontrol, teman-teman. Kadang kita tuh udah lihat nih saham turun, tapi masih berharap aja itu saham naik. Sejatinya
kerugian ini juga merupakan ujian mental nih buat kita para trader ataupun investor, baik itu besar maupun kecil. Kadang psikologi itu susah dilawan. Psikologi nggak usah dilawan, kita nge-flow aja. Manusia diciptakan memiliki emosi. Manusia diciptakan dengan otak neokorteks. Otak neokorteks adalah otak akal sehat kita. Otak yang menunjukkan nalar atau logik kita. Sedangkan amigdala ini adalah otak yang mengendalikan emosi. Jadi kalau misalkan informasi atau semua hal yang ada di dalam hidup kita itu terjebak di dalam amigdala, maka kita akan bertindak berdasarkan emosi. Tapi kalau barrier di amigdala ini dilepaskan, maka kita bisa mengambil keputusan berdasarkan neokorteks kita, berdasarkan akal sehat kita. Nah, caranya gimana supaya informasi itu bisa nyampe ke neokorteks? Caranya adalah emosi itu dengan cara dilepaskan, bukan dilawan. Dan ini udah aku bahas di seminar psikologi trading beberapa waktu yang lalu bersama dengan Coach Rio dari @doe_trto. Teman-teman yang di Mtrade bisa nonton rekamannya. Khusus untuk user VIP Mtrade bisa lihat semua rekaman seminar kita. Kalau nggak bisa melepaskan emosi gimana saat trading? Oh, berarti harus dicari akarnya. Yang menarik adalah beberapa orang yang waktu itu diinterview dan dilepaskan. Akar dari problem psikologi tradingnya tuh bukan pada saham-sahaman, tapi sebenarnya mindset dia di mana dia merasa harus menyenangkan keluarga, di mana dia merasa harus mendapatkan income tambahan buat keluarga dan harus lainnya. Mindset lainnya di mana banyak tekanan itu yang membuat dia gak bisa nge-flow. Sekarang biar nggak sakit hati nih habis cut loss, kita sebagai trader ataupun investor harus punya mindset let go dan memahami pentingnya berinvestasi sesuai dengan nominal atau modal yang kalian siap dengan risikonya. Ya, yang terpenting biar kamu nggak sakit hati ketika kamu ngekat satu saham adalah berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Jadi yang dibayangin pertama kali itu bukan cuman cuannya aja, tapi kamu mesti bayangin kalau misalkan aku rugi gimana gitu ya. Harapannya dengan kalian berinvestasi ataupun trading sesuai dengan nominal yang kalian siap dengan risikonya, proses trading dan investasi ini jadi lebih tenang, lebih santai gitu teman-teman. Dan jangan lupa, kalau udah enjoy sama market, fokusnya jangan hanya menumbuhkan aset, tapi juga menjaga supaya kita bisa bertahan di market. Teman-teman ya, enjoy aja. Investasi saham tuh jangan diharapkan yang sampai terlalu gimana banget, jangan terlalu ditarget banget gitu ya. Jadi kita bisa berinvestasi dengan senang. Istilah kata ya, hidup kamu tuh udah enak, udah damai sejahtera dengan income yang kamu dapat, kamu udah berkecukupan gitu. Jadi tinggal menjaga aja dan menumbuhkan. Banyak orang lupa fungsi untuk menjaga. Yang diingat cuman menumbuhkan, growing gitu. Jadi jangan lupa menjaga dan menumbuhkan. Jangan sampai menumbuhkan tapi lupa menjaganya. Itu dia beberapa mindset yang bisa kita terapkan ketika trading maupun investasi saham. Menjadi trader dan investor sukses gak melulu memikirkan faktor fundamental ataupun teknikalnya aja teman-teman. Melainkan kita perlu imbangi dengan faktor psikologis juga. Dapatkan insight seputar mindset trading, money dan risk management di aplikasi Mtrade. Download sekarang dan gabung jadi member VIP Mtrade. Dapatkan sinyal trading dan investasi secara real time, analisis terbaru seputar saham, seminar dan kelas online hanya dalam satu genggaman. Linknya ada di description box ya. Kalau kalian ada request seputar materi investasi ataupun trading saham, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Subscribe channel YouTube Mtrade dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Mtrade.